Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa ditonton oleh teman-teman kalian dan menjadi bermanfaat. Sekarang kita akan melanjutkan video ini ke materi soal. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan membahas tentang materi fungsi dan fungsi inverse. Di sini yang kita pelajari adalah 1. Operasi aljabar pada fungsi, 2. Fungsi komposisi dan sifatnya, 3. Fungsi inverse. Sebelum kita membahas ketiganya, pertama kita harus mengenal dulu materi prasyarat. Materi prasyarat adalah terkait fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ketika kalian mempunyai himpunan A 1 dan 2, dan saya mempunyai himpunan B, A, B, dan C. Kemudian himpunan A dan B dihubungkan dengan suatu fungsi F. Ternyata menghasilkan 1 ke C, 2 ke B. Di sini terlihat bahwa setiap anggota himpunan A itu tepat sama dengan himpunan B. Di sini terlihat himpunan A adalah 1 dan 2. 1 dipasangkan dengan C, sedangkan 2 dipasangkan dengan B. Di sini A tidak memiliki pasangan. Namun itu tidak masalah karena A merupakan himpunan B. Jika A ini adalah himpunan A dan A tidak memiliki pasangan, maka itu bukan fungsi, tapi realisi. Kemudian dari contoh ini kita bisa mengetahui dominan, kodomain, range. Dominan sendiri merupakan daerah asal. Daerah asal dari himpunan A, jadi bisa kita tulis 1 dan 2. Kodomain atau daerah kawan. Jadi kawan himpunan A adalah B. Meskipun A tidak mempunyai himpunan kawan atau kawan himpunan A, maka tetap daerah kawan. Jadi kita tulis semua A, B, dan C. Dan range atau daerah hasil yang kita tulis adalah daerah himpunan B atau yang mempunyai pasangan himpunan A. Jadi yang kita tulis adalah B dan C. Sekarang kita akan lanjut ke materi operasi aljabar pada fungsi. Ya, operasi pada fungsi. Misalnya F suatu fungsi dengan daerah asal DF dan G. Suatu fungsi dengan daerah asal DG, maka 1. Jumlah F dan G ditulis F plus G. Didefinisikan sebagai F plus G X sama dengan Fx plus Gx dengan daerah asal DF plus G sama dengan DF irisan DG. Untuk yang nomor 2 sama dengan yang di atas, cuman selisih F dan G ditulis F minus G, didefinisikan sebagai F minus G X sama dengan Fx minus Gx dengan daerah asalnya DF minus G sama dengan DF irisan DG. Untuk perkalian F dan G ditulis F kali definisikan sebagai F dikali G X sama dengan Fx kali Gx dengan daerah asalnya DF dikali G sama dengan DF irisan DG.
Jadi sama antara perkalian di mana ada fungsi f dikalikan dengan fungsi g itu sendiri. Dengan daerah asalnya adalah dari irisan dari daerah DF dan daerah asalnya DG. Dan untuk pembagian f dan g ditulis f bagi g. Didefinisikan sebagai f bagi g x sama dengan fx dibagi gx. Dengan daerah asalnya df bagi g sama dengan df irisan dg. Namun di pembagian gx di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau ia sama dengan 0 maka hasil pembagiannya jadi tidak hingga. Oleh karena itu daerah asalnya dikurangi x sedemikian hingga gx sama dengan 0 atau dikurangi x yang mengakibatkan dx gx itu sama dengan 0. Ini merupakan operasi aljabar dari fungsi beserta dari daerah asalnya. Lanjut ke contoh soal. Ya, di sini saya akan memberikan satu contoh operasi aljabar pada fungsi. Jika kita mempunyai fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 1 dan gx sama dengan x kuadrat minus 5x plus 6, maka f kurang g x sama dengan fx kurang gx. Maka fx kita tulis lagi x kuadrat plus 2 plus 2x minus 1 minus. Karena di sini minus, usahakan pakai kurung. Kenapa? Nanti kalau nggak pakai kurung akan terjadi kesalahan. Kita lihat, kita tulis lagi x kuadrat plus, kita lihat, kita tulis lagi x kuadrat minus 5x positif minus 5x plus 6. Kita tulis lagi x kuadrat plus 2x minus 1 minus. Karena di sini minus dan di sini kurung, maka kita akan kalikan minus dikali x kuadrat minus dikali minus 5x minus dikali positif 6. Biasanya jika tidak dikurangi akan terjadi kesalahan, dimana yang di sini sebelumnya plus akan jadi minus dan yang minus akan jadi plus. Jadi usahakanlah untuk setiap kali ada minus dikasih kurung. Selanjutnya kita samakan yang punya pangkat 2 dengan pangkat 2. X kuadrat dengan x kuadrat. Yang pangkat 1 dengan yang pangkat 1, dan yang tidak mempunyai pangkat dengan yang tidak mempunyai pangkat. Selanjutnya kita hasilkan x kuadrat dikurang x kuadrat habis, tinggal 2x plus 5x, hasilnya 7x, dan minus 1 dikurang minus 6 hasilnya minus 7. Cuman ada kalanya sebuah soal kita tidak cuman mencari f kurang g saja, bisa jadi kita disuruh mencari nilai dari f dikurang g 2. Untuk ini kita bisa mencari dulu f2 nya berapa, g2 nya berapa, atau kita cari dulu f kurang g x nya berapa. Nah, di sini baru kita ganti x dengan 2. 7 kali 2 sama dengan 14 minus 7, dan hasilnya adalah 7. Demikian contoh dari operasi aljabar. Kemudian kita akan membahas tentang komposisi dan sifatnya. Ya, sekarang waktunya kita membahas materi tentang
fungsi komposisi dan sifatnya. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Dinotasi dengan F bundaran G atau G bundaran F. Misalnya, saya mempunyai himpunan A yang mengandung himpunan X, kemudian himpunan A difungsikan dengan G ke B. Jadi karena dia difungsikan dengan fungsi G ke himpunan B, maka akan menghasilkan B ini Gx. Jadi X kita masukkan ke fungsi G. Selanjutnya kita lakukan lagi dengan fungsi F ke C. Jadi di sini kita dapat bahwa Gx ini dengan fungsi F menjadi Fgx. Dari X fungsinya langsung ke C. Ini merupakan bentuk umum fungsi komposisi atau cara mencari fungsi komposisi. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah setiap dua fungsi itu bisa dikomposisikan atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini, A dihubungkan dengan fungsi G ke B, dia Gx. Dan B dihubungkan ke fungsi F ke C, dia menjadi Fgx. Terlihat Gx di sini dia merupakan hasil fungsi G dan Gx. Gx merupakan hasil dari fungsi F. Jadi karena di tengah-tengah ini dia berpengaruh terhadap keduanya, jadi jelas terdapat sebuah syarat untuk fungsi komposisi di mana range dari fungsi G irisan dengan daerah hasilnya dengan fungsi F itu tidak boleh himpunan kosong. Karena kalau himpunan kosong maka dia tidak akan menghasilkan hasil. Jadi ini saran dari fungsi komposisi. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari fungsi komposisi. Lanjut. Ya, saya di sini akan memberikan satu contoh dari fungsi komposisi. Jika kita mempunyai fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1, maka jika kita disuruh mencari f bundaran gx, jika menurut definisi yang tadi kita bahas, maka dia akan menjadi Fgx, di mana F-nya tetap dan G-nya berubah masuk menjadi X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 ini akan menggantikan X di Fx. Jadi setiap ada X di fungsi Fx, ia akan diganti dengan X kuadrat plus 1. Karena ada 2 di sini, maka ada X di sini, kita ganti X kuadrat plus 1 plus 1 lagi. Dan kita kalikan 2x kuadrat plus 2 plus 1. Dan hasilnya 2x, 2x kuadrat plus 3. Ini adalah hasil dari F bundaran Gx. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat komposisi dari fungsi komposisi. Selanjutnya kita akan membahas sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama, sifat F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi ketika kita punya fungsi F dikomposisikan dengan fungsi G, itu tidak sama dengan fungsi G. Dikomposisikan dengan fungsi F untuk membuktikan. Kita cari bersama, jika kita mempunyai Fx sama dengan X plus 5 dan Gx sama dengan 2x plus 1, maka F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran X. Nah, F bundaran Gx akan berubah menjadi Gx. Nah, F bundaran Gx akan berubah menjadi Fgx. Dan G bundaran Fx adalah kebalikannya, Gfx. Nah, F-nya kita masukkan 2x plus 1. G-nya kita masukkan X
plus 5. 2x plus 1 menggantikan x di fx. Jadi di sini ada x plus 5. X-nya ini kita ganti 2x plus 1 plus 5. Jadi hasilnya 2x plus 6. Harusnya ini tidak sama. Kalau ini sama berarti sifat ini salah. Atau kita gunakan sifat kebalikannya, f bundaran gx sama dengan g bundaran fx. Selanjutnya gx plus 5 ini kita masukkan ke dalam g menjadi x plus 5 plus 1. Ini kita masukkan ke fungsi g menjadi x plus 5. Menggantikan x di fungsi g, 2x plus 5 plus 1. Hasilnya adalah 2x plus 10 plus 1. 2x plus 6 dan 2x plus 11 tidak sama dengan, jadi sifat ini benar. Ternyata sebelah kiri 2x plus 6 dan sebelah kanan 2x plus 11. Ternyata ini tidak sama dengan, jadi sifat ini benar. Jika f bundaran f itu tidak sama dengan g bundaran fx. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi inverse. Ya, fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan dan kebalikan dengan f inverse x. Jadi jika fungsi f memetakan dari himpunan B, maka fungsi f inverse memetakan dari himpunan B ke himpunan A. A ini x dan himpunan B ini y. Ketika A dipetakan ke B yang merupakan fungsi f, maka fungsi f kebalikannya f inverse memetakan dari B ke x, atau bisa kita tulis fx itu sama dengan y, dan f inverse y sama dengan x, atau dengan kata lain f inverse itu kebalikan dari fx. Jadi kita sudah mengetahui ini, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Apakah semua fungsi itu dahulunya fungsi inverse atau dapat memiliki kebalikan? Nah, kita akan lihat atau kita akan buktikan apakah ada syarat suatu fungsi itu memiliki inverse atau memiliki syarat atau tidak. Misalnya kita mempunyai himpunan A, dia berisi A1 dan A2. Kemudian kita punya lagi himpunan B, dia berisi B1, B2, dan B3. Ternyata dari A ke B kita memiliki ini. Dia dipetakan sebuah fungsi f di mana A1 dipetakan ke B2 dan A dipetakan ke B1. Menurut definisi fungsi inverse kebalikannya, maka kita tahu kalau B dari B1, B2, dan B3 itu bisa dipetakan ke A yang berisi A1 dan A2 dengan yang sama, tinggal dibalik B1. Di sini dipetakan ke A2 dan B2 dipetakan ke A1. Namun di sini pemetakan dari himpunan B ke himpunan A, ada satu himpunan B yaitu B3 yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A. Jadi karena dia tidak memiliki peta di himpunan A, maka ini bukan fungsi. Karena bukan fungsi berarti ia tidak memiliki inverse. Jadi syarat supaya fungsi inverse itu memiliki inverse adalah fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau fungsi satu dan fungsi kepada. Kenapa harus fungsi bijektif? Agar ketika fungsi itu dibalikkan, maka himpunan B juga bisa memiliki pasangan himpunan A. Jadi dia harus fungsi bijektif. Ini adalah saran dari fungsi inverse. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dari fungsi inverse. Ya,
saya akan membagikan satu contoh soal dari fungsi inverse. Jadi kita memiliki fungsi f(x) sama yaitu 2x minus 8. F inverse x sama dengan berapa? Untuk mencarinya tadi, kalau f(x) sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Jadi kita misalkan ini 2x minus 8, ini sebagai y. Jika kita misalkan sebagai y, maka y itu sama dengan 2x minus 8. Lalu kita ubah untuk mencari x sama dengan, karena akan kita ubah, maka minus 8 kita pindahkan ruas minus, lawannya plus. Jadi kita pindahkan minus, lawannya plus. Jadi minus diubah menjadi plus 8 sama dengan 2x. 2 kali 2, 2 kali x supaya 2x jadi x, maka 2-nya kita pindah ruas, karena dia kali maka berubah jadi bagi. Atau ketemu kalau kalau x sama dengan di sini menjadi setengah y plus 4 sama dengan x. Kita sudah menemukan x sama dengan setengah y plus 4. Jadi f inverse di sini itu sama dengan setengah, bukan dia lagi, tapi kita ubah menjadi x. Kenapa? Karena di sini x, jadi kita ganti x plus 4 ini inverse dari fx sama dengan 2x minus 8. Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Ya, jadi kita di sini akan membahas soal. Pertama, soalnya adalah jika fx sama dengan 5x dikurang 3 atau gx sama dengan 3x ditambah b dan f inverse g 0 sama dengan 1, maka nilai G2 nya adalah, untuk menjawab soal ini kita buat dulu. fx dengan 5x dikurang 3. Jadi kita cari dulu f inverse-nya dari fx. Misalkan fx itu dengan y sama dengan 5, ini sama dengan 5x dikurang 3. 5x dikurang 3. Jadi ini y ditambah 3 sama dengan 5x. Jadi kalau ditanya x, jawab sama dengan y ditambah 3 per 5. Maka dari f inverse x sama dengan x ditambah 3 sama dengan x ditambah 3 dibagi per 5. Untuk cara supernya, kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax ditambah atau dikurang b, nanti kita akan mempunyai
F inverse X inverse X sama dengan X dikurang atau ditambah B per A. Kita punya fungsi fx. Kita punya fungsi fx. Tadi fungsi fx-nya adalah 5x dikurang 3. Maka f inverse x-nya sama dengan x ditambah 3 per 5. Dari sini kita bisa tahu F inverse G 0 sama dengan 1. Kita buat di sini F inverse G 0 sama dengan 1. Kita udah punya kalau GO nilainya B. Terus kita tulis B, kita tulis F inverse B sama dengan 1. Tadi ada nilai dari F itu apa fungsinya? Fungsinya adalah X ditambah 3 per 5. Di sini karena B, X-nya dengan B, jadi B ditambah 3 per 5 sama dengan 1. Jadi X-nya dengan, jadi B ditambah 3 per 5 sama dengan 1. Ini B ditambah 3 sama dengan 5. Maka nilai B 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ya. Yang ditanya, maka nilai G kedua adalah nilainya adalah dapat nilai B 2. Yang ditanya soal itu adalah G2. Jadi kita buat lagi fungsi G itu Gx sama dengan 3x ditambah 2. Selanjutnya adalah G2 sama dengan G2 tambah 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2, hasilnya adalah 8. Jadi ini untuk soalnya. Ya, sekian materi dari saya tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelumnya jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. See you, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Dadah.